Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Yai Haji Muhammad Hasan Tauqir Alawai SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati dosen mata kuliah Psikologi Umum, yakni Bapak Nur Amin MPDI, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Musayyaro dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gejala-gejala konatif atau konasi. Oke, sebelum memasuki pada materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa latar belakang masalah dan rumusan masalah dari gejala konasi atau konatif. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini latar belakangnya ialah manusia tidak hanya berpikir dan merasa, tetapi juga bertindak. Tindakan ini dipengaruhi oleh aspek konatif, yaitu dorongan dari dalam diri. Konasi penting karena mendorong seseorang untuk berusaha, berjuang, dan mencapai tujuan. Tanpa konasi, pengetahuan dan perasaan tidak akan menjadi tindakan nyata. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan konasi dalam struktur kejiwaan manusia. Yang kedua yaitu apa saja gejala-gejala yang termasuk dalam aspek konatif. Terus yang ketiga yaitu bagaimana peran konasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya memasuki materi pertama. Materi pertama yaitu tentang konasi. Apa yang dimaksud dengan konasi? Konasi adalah salah satu aspek penting dalam psikologi yang berhubungan dengan aspek kemauan, hasrat, niat, dan dorongan seorang untuk bertindak. Dengan kata lain, konasi adalah bagian dari jiwa manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar berpikir atau merasakan. Konasi juga merupakan salah satu dari 3 struktur utama kejiwaan manusia, yaitu yang pertama kognisi. Aspek ini berkaitan dengan pengetahuan dan proses berpikir. Kognisi memungkinkan manusia untuk memahami, menganalisis, dan menyimpulkan informasi. Yang kedua yaitu afeksi. Aspek ini berhubungan dengan perasaan dan emosi. Afeksi mempengaruhi bagaimana seorang merasakan sesuatu seperti senang, sedih, marah, atau takut. Terus yang ketiga yaitu konasi. Aspek ini fokus pada kehendak dan kemauan untuk bertindak. Konasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang agar tidak hanya berpikir dan merasakan, tetapi juga melakukan tindakan nyata. Konasi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menggerakkan tindakan, yang kedua yaitu menjadi dasar motivasi dan perilaku, dan yang ketiga yaitu mengarahkan tujuan. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang gejala konatif. Gejala konatif adalah tanda-tanda adanya dorongan batin yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Gejala ini sangat penting dalam memahami motivasi dan perilaku manusia karena berkaitan langsung dengan aspek kemauan dan tindakan. Gejala ini meliputi yang pertama yaitu kemauan atau will. Kemauan adalah kekuatan mental yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu secara sadar. Ini merupakan aspek fundamental yang memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yaitu keinginan atau desire. Keinginan adalah hasrat atau dorongan untuk memperoleh atau mencapai sesuatu. Ini adalah motivasi internal yang membuat seseorang merasa tertarik atau terdorong untuk mengejar suatu tujuan, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun intelektual. Yang ketiga yaitu niat atau intention. Niat adalah rencana atau tekad dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Niat menunjukkan keseriusan dan komitmen awal dalam mengambil langkah tertentu. Dengan adanya niat, seseorang tidak hanya sekedar memiliki keinginan tetapi juga mulai memikirkan bagaimana cara mewujudkan keinginannya tersebut menjadi tindakan yang nyata. Yang keempat
yaitu tekad atau determination. Tekad adalah keteguhan hati dalam mencapai tujuan meskipun menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Ini adalah kekuatan mental yang menjaga seorang tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Yang kelima yaitu dorongan atau drive. Dorongan adalah tenaga dari dalam diri yang memacu seseorang untuk bertindak. Ini merupakan energi motivasi yang menggerakkan seseorang agar tidak hanya berdiam diri tetapi aktif melakukan sesuatu. Dorongan ini bisa berasal dari kebutuhan, harapan, atau tekanan internal yang membuat seseorang merasa harus segera bertindak. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu tentang contoh nyata dari gejala-gejala kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 gejala, yaitu yang pertama, belajar giat untuk lulus ujian, yaitu menunjukkan adanya keinginan, niat, dan kemauan. Yang kedua yaitu bangun pagi demi kedisiplinan, yaitu cerminan dari tekad yang kuat. Dan yang ketiga yaitu santri menghafal Al-Quran secara rutin. Ini menunjukkan bukti adanya dorongan dan motivasi spiritual. Yang keempat yaitu seseorang tetap berusaha meski gagal. Dan ini menandakan tekad dan kemauan yang tidak mudah menyerah. Jadi kesimpulannya yaitu kognisi adalah dorongan dalam diri yang membuat seseorang mau bertindak. Gejala kognitif seperti niat, tekad, dan kemauan penting dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa kognisi, pengetahuan dan perasaan tidak akan menjadi tindakan yang nyata. Kognisi juga membantu seorang tetap semangat, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.